Selamat sore para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Wah, ini benar-benar muncul hari ini. Ternyata soal ijazah, dugaan ijazah palsu Jokowi ini semakin menunjukkan data-data yang akurat ya. Kalau kemarin ya Rismon Hasisolan ya Hasisolan Sianepro ini mengungkapkan secara forensik bagaimana soal ijazah palsu Jokowi ini. Ini banyak muncul spekulasi hari ini sehingga satu yang kemudian agak publik akan semakin percaya begitu terhadap ahli forensik ini. Karena apa? Karena menunjukkan data-data yang kemudian akurasinya sangat tinggi sekali begitu kan. Ya. Ini cara mereka dari disruptor basis face matcher ini ya, pakai SIP ya atau ORB atau FAST atau AGAS atau AKASIBRIS ya. Device Matter ini pakai sejumlah model, ini FGG, EGG Fast atau Fastnet ya, atau Fastnet 512 ya. Dia mempresentasikan ya, menghasilkan satu kemiripan ya antara orang satu dengan yang lainnya. Artinya kalau memang Jokowi ini benar-benar Jokowi begitu kan, maka ini bisa ditemukan dalam ahli forensik ini. Nah, apa yang kemudian diterapkan ini 100% ada identik kemiripan ya, 100% ada identik kemiripan ya. 8% itu ada mirip ya, 50% cukuplah mirip. Terus kemudian kurang lebih 30%. Nah, ini yang kemudian kita muncul begitu kan ya, dari gambar Jokowi dulu dengan sekarang. Kurang lebih dari 30% ini tidak mirip. Ini wajahnya berbeda. Bayangkan kalau kurang katakanlah 30% ini adalah tidak ada kemiripan, ini kan mesti dipertanyakan. Karena apa? Karena tidak sampai 100% identik pada kemiripan itu. Maka ahli forensik ini membeberkan apa yang kemudiannya terjadi begitu kan. Ya, saya kira ini akan menjadi contoh bahwa ahli forensik itu sudah menunjukkan data-data akurasinya sangat tinggi begitu kan ya. SIP match-nya aja begitu 15,38%. Ini 20% ya. Dari match model advance score-nya itu 1,42%. Artinya secara logika begitu kan ya, masih belum 100% ada identik kemiripan. Kalau toh pada hakikatnya ini mirip, ada sebagian yang mirip begitu kan. Dari segi wajah, alis, mata, hidung, terus kemudian mulut begitu kan ya. Sehingga apa yang kemudian terjadi begitu kepada Jokowi ini, apakah ini benar-benar Jokowi atau tidak. Tapi secara sudah di atas rata-rata 80% itu ada kemiripan yang mulai dari segi alis begitu kan ya, mata dan sebagainya. Dan ini yang kita lihat begitu kan ya. Maka bukan tidak mungkin narasi-narasi orang sekarang ini muncul bahwa kepercayaan setelah ahli forensik ini membongkar habis-habisan ya, maka bukan tidak mungkin bahwa dugaan ijazah Jokowi ini bisa saja ya diduga palsu ya. Makanya selama ini ya yang beredar dalam ijazah-ijazah Jokowi ini begitu kan ya, memang dia asli yang disampaikan oleh publik, tapi bukan dari tangan Jokowi sendiri. Inilah yang kemudian ya menurut masyarakat, menurut ahli forensik itu masih diragukan. Ini 11 triliun persen dipastikan dua orang ini berbeda. ada perbedaan begitu kan ya. Jadi ini mulai dari ijazahnya. Secara ijazah ini nggak tahu ahli forensiknya bagaimana. Tapi kalau di-scan ini mungkin kelihatan di-scan, kelihatan tidak asli dan sebagainya. Ini yang kemudian muncul begitu kan ya. Ini itu pas foto yang di ijazah Jokowi itu pas foto siapa? Kacamata, kumis, dan perorangan beda dengan wajah Jokowi seperti foto-foto di bawah ini. Maka gen genetik itu kan bisa berubah-ubah begitu. Tapi kita lihat saja Jokowi dulu dengan yang sekarang. Ya, dengan yang ada di situ begitu. Ya, ini banyak nih. Hasilnya kurang lebih sama foto dan ijazahnya. Ini kan kalau kita amati betul secara forensik di situ begitu, bukan tidak mungkin ini seorang Prabowo ini sama dengan dulu dengan yang sekarang begitu kan. Ya, seorang Jokowi ini jauh drastis begitu. Tapi memang ada perubahan-perubahan dari segi orang, ada kegemukan, mungkin tambah kurus, mungkin bisa begitu kan ya. Ada yang mengatakan hasilnya kurang lebih sama foto dan ijazah palsunya. Ini banyak sekali komentar-komentar dari netizen begitu kan ya.
Bahkan ya apa namanya foto dari almarhum Hari Mulyono di waktu usia muda. Apakah sama dengan ini begitu kan ya? Hari Mulyono mantap segalanya, dia tak bisa baca tanpa kacamata. Rambutnya indah, oke banget ya, wajahnya ganteng banget. Tapi apakah ini gimana begitu? Saya nggak tahu begitu kan ya siapa mereka. Tapi yang jelas kalau ini ditelusuri begitu kan ya, selesai sudah begitu. Makanya saya kira ini harus ada begitu kan ya, seorang joki tunjukkanlah ijazahnya biar terbantahkan dengan ini ya. Kalau ini diterbantahkan maka ahli forensik itu ya bukan ahli forensik namanya begitu kan. Tapi itu bagian dari asumsi-asumsi mereka, bukan hasil karya dari forensik itu. Kalau terbantahkan. Tapi kalau tidak terbantahkan ini kan rugi banget seorang Jokowi begitu. Kenapa rugi banget? Karena sudah ditunjukkan dengan data yang begitu akurasinya, ya, mulai dari kemiripan, ya ahli forensik sudah memunculkan itu. Jadi saya kira ini biar tidak menjadi persepsi dan bola liar di masyarakat, tunjukkan aja begitu kan. Tunjukkan aja ya. Kalau saya pribadi saya akan menunjukkan itu. Biar apa? Biar ahli forensik itu begitu kan gagal selama ini. Kan itu sebagai ahli. Tapi kalau toh pada akhirnya masih mempertahankan itu begitu kan. Seorang Jokowi hanya mengatakan, wah ini fitnah murahan. Maka ujung-ujungnya masyarakat Indonesia ya tetap berspekulasi bahwa dugaan ijazah palsu itu tetap ada kepada Jokowi. Jadi ayolah begitu kan ya. Biar apa? Ya nanti kalau Gibran mau jadi calon presiden ini gimana begitu. Ini akan diungkip oleh lawan-lawan politiknya. Coba kita baca lagi. Waktu dan tempat dipersilakan. Kalau ada yang bantah ya monggo. Tapi pakai argumen yang kuat ya. Jangan asal bantah. Colek dulu suhu kita. Sekeras apapun kita berusaha untuk membuktikan ya Bang Siane Perismon, kalau tidak ada kemauan dari APH apalagi presiden untuk memprosesnya, tetap saja akan sia-sia. Dan pada akhirnya ya begitulah dan disitulah ya, maka cerita tentang ini pasti akan ya masuk angin atau bakal menguap. Ini akan semakin seru politiknya begitu kan ya. Jadi ahli forensik sudah mengungkapkan secara fakta dan faktual apakah ini benar atau tidak. Hanya ahli forensik yang tahu. Maka sekarang ya buktikan aja di pengadilan, bos. Buktikan aja di pengadilan, buktikan aja di UGM dan sebagainya. Ini kan seru pada akhirnya. Ini kan seru. Ini kan. Jadi artinya apa? Artinya Jokowi bisa saja ini panik kalau bukti-buktinya ini terjadi begitu kan ya. Kenapa sampai sekarang masih belum menunjukkan itu? Apakah benar kata masyarakat dugaannya semakin kuat? Padahal ini sudah buktinya sudah dipersiapkan loh begitu kan ya. Memang ahli forensik itu sangat-sangat luar biasa sekali begitu. Coba kita baca lagi. Kok nggak ada yang di atas 30%, semua di bawahnya. Berarti nggak macet sama sekali. Bohong. Memang raja tipu. Bahkan ya UGM yang nggak berani buat laporan. Kalau berani buat laporan berarti ada yang disembunyikan. Ditunggu laporan pihak UGM. Ini komentar-komentar dari netizen ya. Mantap bang ya, Jokowi asli menghilang. Setelah ditunjukkan apa namanya yang akurasinya sangat tinggi begitu kan ya, makanya tidak heran sekarang ini apa namanya Rismon ini begitu kan ya berkomentar secara agak-agak ngotot begitu. Kenapa? Karena mungkin apa yang dikatakan Rismon sebagai ahli forensik di situ, apakah ini benar atau tidak? Ini sudah mulai terungkap fakta-fakta yang terjadi. Ini gimana bos? Ayo kita lanjutkan. Ini semakin menarik loh. Ini semakin menarik. Jadi artinya apa? Artinya bahwa apa yang terjadi selama ini kepada Jokowi begitu kan ya, ini sudah mulai ada pengungkapan begitu kan. Kecuali memang Jokowi misalnya ya ada perubahan. Tapi walaupun secara ada perubahan, tapi ya dari tahun ke tahun itu pasti ada kemiripan. Saya saja SD dulu begitu kan. Itu rupanya masih rupa saya, bos. Memang kadar orang itu kan tidak bisa dipastikan begitu kan ya. Makanya ahli forensik itu yang tahu begitu kan ya, dari akurasi bridge match dari
presentasenya itu sudah kecil di situ begitu ya. Mulai ditambahkan dari Jokowi dulu dengan yang sekarang. Ini agak-agak jauh berbeda. Kalau dulu itu berkumis ya, nampaknya berkumis sangat lebab. Tapi sekarang kumisnya Jokowi ini gimana? Ya, dulu kumisan sekarang tidak. Seharusnya kan dulu tidak kumisan, sekarang kumisan. Kan seharusnya begitu. Ini kan kebalik. Dulu itu masih kecil Jokowi itu sudah kumisan, ya. Tapi sekarang kumisnya Jokowi sudah nggak ada. Ya, mungkin ada faktor-faktor alam atau faktor-faktor apa dan sebagainya. Tapi kalau kita buktikan nanti, wah, semakin menunjukkan titik temu, bos, ya. Ini saya menganggap bahwa ya saya sebenarnya melihat dengan hal ini, ayolah kita ungkapkan apa yang sebenarnya terjadi. Biar apa? Biar Pak Bambang Tri di situ tidak jadi korban masalah soal dugaan ijazah palsu Jokowi. Ya. Ayo kita tunjukkan kepada publik, tunjukkan kepada masyarakat Indonesia apakah benar-benar asli atau tidak. Tapi kalau saya pribadi begitu akan mengundang media-media mainstream, ya, akan mengundang media-media mainstream untuk datang ke rumah Jokowi begitu kan ya. Kalau saya presiden dituduh seperti itu, saya akan buka ijazah saya. Ini S1 saya, ini S2 saya, ini S3 saya. Tapi kan belum ada ya, belum ada Jokowi seperti itu. Jokowi masih kurang apa sebenarnya? Biar apa? Biar orang-orang yang kemudian menuduh Jokowi itu biar diproses secara hukum. Kalau memang ada dugaannya. Tapi kan mereka bisa diperdebatkan, bos. Ya, bisa diperdebatkan. Makanya Rismon ini mengatakan bahwa Jokowi mungkin bisa kuliah di UGM. Tapi mungkin dua hal. Apakah mereka sampai lulus? Apakah dia sampai lulus? Atau ya lulus tapi tidak punya ijazah. Dalam artian hilang atau apa begitu kan ya. Jadi dibuatlah seperti itu. Mungkin ya. Makanya ini banyak membicarakan masalah soal kayak begituan. Saya kira ini yang kita lihat begitu kan ke depannya, bahwa negara-negara tidak hanya presiden begitu kan ya. Bahkan DPR pun kemarin begitu paling banyak menggunakan ijazah palsu. Bayangkan, sekelas anggota DPRD saja begitu kan ya, banyak yang ditemukan menggunakan ijazah palsu. Ya, sebanyak berapa gitu? Itulah budaya-budaya kalau toh pada akhirnya nanti di KPU tidak benar tidak benar-benar ditelusuri betul begitu, bisa saja ini akan menjadi catatan penting begitu kan kepada negara dan republik kita. Biar apa? Biar masyarakat kita secara administrasi oke-oke aja. Kalau lulusan si A ya lulusan si A begitu kan ya. Jangan sampai ada beli ijazah ini. Ya, takutnya nanti mesti ada beli ijazah ini, beli ijazah itu begitu. Oke, mungkin itu yang kami sampaikan ya. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini ya.